Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Fakta tentang Syekh Siti Jenar. Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Kali ini, saya akan kembali mengisahkan tentang Syekh Siti Jenar. Banyak literatur yang salah kaprah dalam menulis tentang Syekh Siti Jenar. Maka dengan berpikir yang logis, saya akan mengulas kembali tentang perjalanan beliau hingga akhir hayatnya. Syekh Siti Jenar 829 hingga 923 Hijriah atau 1426 hingga 1517 Masehi. Memiliki banyak nama. San Ali, nama kecil pemberian orang tua angkatnya, bukan Hasan Ali Ansar, seperti banyak ditulis orang. Syekh Abdul Jalil, nama yang diperoleh di Malaka. Setelah menjadi ulama penyebar Islam di sana. Syekh Jabaranta, nama yang dikenal di Palembang, Sumatera dan dataran Malaka. Prabu Satmata atau Gusti yang nampak oleh mata, nama yang muncul dari keadaan kasyif atau mabuk spiritual. Juga nama yang diperkenalkan kepada murid dan pengikutnya, Syekh Lemah Bang atau Lemah Bang, gelar yang diberikan masyarakat Lemah Bang, suatu komunitas dan kampung model yang dipelopori Syekh Siti Jenar melawan hegemoni kerajaan. Jadi wajar jika orang Cirebon tidak mengenal nama Syekh Siti Jenar, sebab di Cirebon nama yang populer adalah Syekh Lemah Bang. Syekh Siti Jenar, nama filosofis yang menggambarkan ajarannya tentang sangkan paran, bahwa manusia secara biologis hanya diciptakan dari sekedar tanah merah, dan selebihnya adalah roh Allah. Juga nama yang diletakkan oleh Sunan Bonang ketika memperkenalkannya dengan Dewan Wali pada kehadirannya di Jawa Tengah atau Demak. Juga nama Baba Cirebon, Syekh Nurjati atau Pangeran Panjunan atau Sunan Sasmita. Nama dalam Baba Cirebon, Syekh Hadi Sucipto, Syekh Siti Bang, serta Syekh Siti Brit, Syekh Siti Luhung, nama-nama yang diberikan masyarakat Jawa Tengahan. Sunan Kajenar dalam sastra Islam versi Jawa Surakarta Baru, era Raden Ngabai Ronggo Warsito 1802 hingga 1873. Syekh Wali Lanang Sejati, Syekh Jati Mulya, dan Syekh Sunyata Jatimurti susuhunan ing Lemah Abang. Siti Jenar lebih menunjukkan sebagai simbolisme ajaran utama Syekh Siti Jenar, yakni ilmu kasampurnan, ilmu sangkan paran ing dumadi, asal muasal kejadian manusia. Secara biologis diciptakan dari tanah merah saja, yang berfungsi sebagai wadah atau tempat bersemayamnya roh selama di dunia ini, sehingga jasad manusia tidak kekal akan membusuk kembali ke tanah. Selebihnya adalah roh Allah yang setelah kemusnahan raganya akan menyatu kembali dengan keabadian. Ia disebut manungso sebagai bentuk manunggaling rasa, menyatu rasa ke dalam Tuhan. Dan karena surga serta neraka itu adalah untuk derajat fisik, maka keberadaan surga dan neraka adalah di dunia ini. Sesuai pernyataan populer bahwa dunia adalah penjara bagi orang mukmin, menurut Syekh Siti Jenar, dunia adalah neraka bagi orang yang menyatu padu dengan Tuhan. Setelah meninggal, ia terbebas dari belenggu wadahnya dan bebas bersatunya dengan Tuhan. Di dunia manunggalnya hamba dengan Tuhan, sering terhalang oleh badan biologis yang disertai nafsu-nafsunya. Itulah inti makna nama Syekh Siti Jenar. Asal-usul Syekh Siti Jenar. Nama asli Syekh Siti Jenar adalah Syahid Hasan Ali Al-Husaini. Dilahirkan di Persia, Iran. Kemudian setelah dewasa mendapat gelar Syekh Abdul Jalil.
dan ketika datang untuk berdakwah ke Caruban sebelah tenggara Cirebon, dia mendapat gelar Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang atau Syekh Lemah Brit. Syekh Siti Jenar adalah seorang sayyid atau habib, keturunan dari Rasulullah SAW. Nama lengkapnya adalah Syekh Siti Jenar Sayyid Hasan Ali bin Sayyid Salih bin Sayyid Isa Alawi bin Sayyid Ahmad Syekh Jalaluddin bin Sayyid Abdullah Khan bin Sayyid Abdul Malik Asmad Khan bin Sayyid Alwi Amil Faqih bin Sayyid Muhammad Sokib Mirbat bin Sayyid Ali Holi Kasam bin Sayyid Alwi Sohib Paiti Jubair bin Sayyid Muhammad Maula As-Soma'ah bin Sayyid Alwi Al-Muqtabir bin Sayyid Ubaidillah bin Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Sayyid Isa An-Naqib bin Sayyid Muhammad An-Naqib bin Sayyid Ali Al-Uraidi bin Imam Ja'far As-Shadiq bin Imam Muhammad Al-Baqir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Imam Husain As-Shadiq bin Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Syekh Siti Jenar lahir sekitar tahun 1404 Masehi di Persia, Iran. Sejak kecil ia berguru kepada ayahnya, Syahid Salih, di bidang Al-Quran dan tafsirnya. Dan Syekh Siti Jenar kecil berhasil menghafal Al-Quran usia 12 tahun. Kemudian ketika Syekh Siti Jenar berusia 17 tahun, maka ia bersama ayahnya berdakwah dan berdagang ke Malaka. Tiba di Malaka, ayahnya yaitu Syahid Salih diangkat menjadi mufti Malaka oleh Kesultanan Malaka di bawah pimpinan Sultan Muhammad Iskandar Shah saat itu. Kesultanan Malaka di bawah komando Khalifah Muhammad I, Kekhalifahan Turki Utsmani. Akhirnya Syekh Siti Jenar dan ayahnya bermukim di Malaka. Kemudian pada tahun 1424 Masehi, ada perpindahan kekuasaan antara Sultan Muhammad Iskandar Shah kepada Sultan Muzaffar Shah, sekaligus pergantian mufti baru dari Sayyid Solih, ayah Siti Jenar, kepada Syekh Samsuddin Ahmad. Pada akhir tahun 1425 Masehi, Sayyid Salih beserta anak dan istrinya pindah ke Cirebon. Di Cirebon, Sayyid Salih menemui sepupunya, yaitu Sayyid Kafi bin Sayyid Ahmad. Posisi Sayyid Kafi di Cirebon adalah sebagai mursyid Thariqah Al-Mutabaroh Al-Ahadiyah dari sanad Utsman bin Affan, sekaligus penasihat agama Islam Kesultanan Cirebon. Sayyid Kafi kemudian mengajarkan ilmu Ma'rifatullah kepada Siti Jenar yang pada waktu itu berusia 20 tahun. Pada saat itu, mursyid At-Thariqah Al-Mutabarah Al-Ahadiyah ada 4 orang, yaitu 1. Maulana Malik Ibrahim sebagai mursyid Thariqah Al-Mutabarah Al-Ahadiyah dari sanad Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan sekitarnya. 2. Sayyid Ahmad Faruqi Sirhindi dari sanad Sayyidina Umar bin Khattab untuk wilayah Turki, Afrika Selatan, Mesir, dan sekitarnya. Yang ketiga, Sayyid Kafi dari sanad Sayyidina Utsman bin Affan untuk wilayah Jawa Barat, Banten, Sumatera, Campa, dan Asia Tenggara. Yang keempat, Sayyid Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Ja'far Al-Bilali dari sanad Imam Ali bin Abi Thalib untuk wilayah Mekah, Madinah, Persia, Irak, Pakistan, India, Yaman. Kitab-kitab yang dipelajari oleh Syekh Siti Jenar muda kepada Sayyid Kafi adalah kitab Furus Al-Hakim, karya Ibnu Arabi, kitab Insan Kamil, karya Abdul Karim Al-Jalili, Ihya Ulumuddin, karya Al-Ghazali, Risalah Qusairiyah, karya Imam Al-Qusairi, Tafsir Ma'rifatullah, karya Rusbian Bakli, kitab At-Tawasin, karya Al-Halaj, kitab Al-Tajali, karya Abu Yazid Al-Bustami, dan Qut Al-Qulub,
karya Abu Thalib Al-Makki. Sedangkan dalam ilmu fikih Islam, Siti Jenar Muda berguru kepada Sunan Ampel selama 8 tahun dan belajar ilmu Usuluddin kepada Sunan Gunung Jati selama 2 tahun. Setelah wafatnya Sayyid Kafi, Siti Jenar diberi amanat untuk menggantikannya sebagai mursyid Thariqah Al-Mu'tabarah Al-Ahadiyah dengan sanad Utsman bin Affan. Di antara murid-murid Syekh Siti Jenar adalah Muhammad Abdullah Burhanpuri, Ali Fansuri, Hamzah Fansuri, Samsudin Pasai, Abdul Rauf Sinkili, dan lain-lain. Syekh Siti Jenar lahir sekitar tahun 829 Hijriah atau 1426 Masehi. Dalam serat Siti Jenar di Sastra Wijaya, Aca Purwaka, Caruban Nagari, Sejarah Mula Jadi Kerajaan Cirebon, Ikatan Karyawan Museum, Jakarta 1972, PS Sulendraningrat, Purwaka Caruban Nagari, Batara, Jakarta 1972, Sejarah Sriwijaya, Trate Bandung 1976, Agus Sunyoto, Suluk Abdul Jalil, Perjalanan Rohani Syekh Siti Jenar dan Sang Pembaharu, Baba Tanah Jawi. Di lingkungan Pakuan Cirebon, pusat kota Caruban Larang waktu itu, yang sekarang lebih dikenal sebagai Astana Japura, sebelah tenggara Cirebon. Suatu lingkungan yang multi etnis, multi bahasa, dan sebagai titik temu kebudayaan serta peradaban berbagai suku. Selama ini, silsilah Syekh Siti Jenar masih sangat kabur. Kekurang jelasan asal-usul ini juga sama dengan kegelapan tahun kehidupan Syekh Siti Jenar sebagai manusia sejarah. Pengaburan tentang silsilah, keluarga dan ajaran beliau yang dilakukan oleh penguasa muslim pada abad ke-16 sehingga akhir abad ke-17. Penguasa merasa perlu untuk mengubur segala yang berbau Syekh Siti Jenar akibat popularitasnya di masyarakat yang mengalahkan Dewan Ulama serta ajaran resmi yang diakui kerajaan Islam waktu itu. Hal ini kemudian menjadi latar belakang munculnya kisah bahwa Syekh Siti Jenar berasal dari cacing. Dalam sebuah naskah klasik, cerita yang masih sangat populer tersebut dibantah secara tegas. Adapun diceritakan kalau lemah bang Syekh Siti Jenar itu berasal dari cacing, itu salah. Sebenarnya ia memang manusia berdarah kecil saja, atau rakyat jelata, bertempat tinggal di desa Lemah Abang, Serat Candakipun Riwayat Jati, Alih Aksara, Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Barat, 2002, halaman 1. Jadi Syekh Siti Jenar adalah manusia lumrah, hanya memang ia walau berasal dari kalangan bangsawan, setelah kembali ke Jawa, menempuh hidup sebagai petani, yang saat itu dipandang sebagai rakyat kecil oleh struktur budaya Jawa. Di samping sebagai wali penyebar Islam di tanah Jawa, Syekh Siti Jenar yang memiliki nama kecil San Ali dan kemudian dikenal sebagai Syekh Abdul Jalil adalah putra seorang ulama asal Malaka, Syekh Datuk Saleh bin Syekh Isya Al-Awi bin Ahmad Syah Jalaluddin Husain bin Syekh Abdullah Kananuddin bin Syekh Abdullah Kanudin bin Syekh Syahid Abdul Malik Kasam. Maulana Abdullah Kanudin adalah putra Syekh Abdul Malik atau Asamatkan. Nama terakhir ini adalah seorang syekh kalangan Alawi kesohor di Ahmadabad, India, yang berasal dari Hadramaut. Kasam adalah sebuah distrik berdekatan dengan kota Tarim di Hadramaut. Syekh Abdul Malik adalah putra Syekh Alawi, salah satu keluarga utama keturunan ulama terkenal, Syekh Isa Al-Muhajir Al-Bashari Al-Alawi, yang semua keturunannya bertebaran ke berbagai pelosok dunia menyiarkan agama Islam. Syekh Abdul Malik adalah penyebar agama Islam yang bersama keluarganya pindah dari Tarim ke India. Jika dirunut ke atas, silsilah Syekh Siti Jenar berpuncak pada Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah. Dari silsilah yang ada, diketahui pula bahwa ada dua kakek buyutnya
yang menjadi mursyid Thariqah Syatariyah di Gujarat yang sangat dihormati, yakni Syekh Abdullah Kanuddin dan Syekh Ahmad Syah Jalaluddin. Ahmad Syah Jalaluddin setelah dewasa pindah ke Kamboja dan menjadi penyebar Islam di sana. Adapun Syekh Maulana Shah atau Syekh Datu Isa, putra Syekh Ahmad Syah, kemudian bermukim di Malaka. Syekh Maulana Isa memiliki dua orang putra, yaitu Syekh Datuk Ahmad dan Syekh Datuk Soleh. Ayah Syekh Siti Jenar adalah Syekh Datuk Soleh, adalah ulama Sunni asal Malaka yang kemudian menetap di Cirebon karena ancaman politik di Kesultanan Malaka yang sedang dilanda kemelut kekuasaan pada akhir tahun 1424 Masehi. Masa transisi kekuasaan Sultan Muhammad Iskandar Shah kepada Sultan Muzaffar Shah. Sumber-sumber Malaka dan Palembang menyebut nama Syekh Siti Jenar dengan sebutan Syekh Jabaranta dan Syekh Abdul Jalil. Pada akhir tahun 1425, Syekh Datu Soleh beserta istrinya sampai di Cirebon, dan saat itu Syekh Siti Jenar masih berada dalam kandungan ibunya dalam usia 3 bulan. Di tanah Caruban ini, sambil berdagang, Syekh Datu Soleh memperkuat penyebaran Islam yang sudah beberapa lama tersiar di seantero bumi Caruban, bersama-sama dengan ulama kenamaan Syekh Datu Kafi, putra Syekh Datu Ahmad. Namun, baru 2 bulan di Caruban, pada tahun awal tahun 1426, Syekh Datu Soleh wafat. Sejak itulah, San Ali atau Syekh Siti Jenar kecil diasuh oleh Danusela serta penasihatnya Ki Samaladula atau Pangeran Walangsungsang yang datang nyantri di Cirebon di bawah asuhan Syekh Datuk Kafi. Jadi walaupun San Ali adalah keturunan ulama Malaka dan lebih jauh lagi keturunan Arab, namun sejak kecil lingkungan hidupnya adalah kultur Cirebon yang saat itu menjadi sebuah kota multikultur, heterogen dan sebagai basis antar lintas perdagangan dunia waktu itu. Saat itu, Cirebon dengan padepokan Giri Amparan Jatinya yang diasuh oleh seorang ulama asal Mekah dan Malaka, Syekh Datuk Kafi, telah mampu menjadi salah satu pusat pengajaran Islam dalam bidang fikih dan ilmu, alat, serta tasawuf. Sampai usia 20 tahun, San Ali mempelajari berbagai bidang agama Islam dengan sepenuh hati, disertai dengan pendidikan otodidak bidang spiritual. Padepokan Giri Amparan Jati. Setelah diasuh oleh Ki Danusela sampai usia 5 tahun, pada sekitar tahun 1431 Masehi, Syekh Siti Jenar kecil atau San Ali diserahkan kepada Syekh Datuk Kafi, pengasuh padepokan Giri Amparan Jati, agar dididik agama Islam yang berpusat di Cirebon. Oleh kerajaan Sunda disebut sebagai musuh alit atau musuh halus. Di padepokan Giri Amparan Jati, San Ali menyelesaikan berbagai pelajaran keagamaan, terutama nahwu, saraf, balaghah, ilmu tafsir, musalah hadis, usul fikih, dan mantik. Ia menjadi santri generasi kedua, sedang yang akan menjadi santri generasi ketiga adalah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Syekh Syarif Hidayatullah baru datang ke Cirebon bersamaan dengan pulangnya Syekh Siti Jenar dari perantauannya di Timur Tengah sekitar tahun 1463 dalam status sebagai siswa padepokan Giri Amparan Jati dengan usia sekitar 17-an tahun. Pada tahun 1446 Masehi, setelah 15 tahun penuh menimba ilmu di padepokan Amparan Jati, ia bertekad untuk keluar pondok dan mulai berniat untuk mendalami kerohanian atau sufi. Sebagai titik bijaknya, ia berniat untuk mencari sangkan paran dirinya. Tujuan pertamanya adalah pelajaran yang dipenuhi oleh para pertapa dan ahli hikmah Hindu-Buddha. Di Pajajaran, Syekh Siti Jenar
mempelajari kitab catur Vipala, warisan Prabu Kertawijaya Majapahit. Inti dari kitab catur Vipala ini mencakup 4 pokok laku utama. Pertama, nispra adalah suatu keadaan di mana tidak ada lagi sesuatu yang ingin dicapai manusia. Kedua, nirhana, yaitu seseorang tidak lagi merasakan, memiliki badan, dan karenanya tidak ada lagi tujuan. Yang ketiga, niskala adalah prosesi rohani tinggi, bersatu dan melebur atau fana dengan dia yang hampa, dia yang tak terbayangkan, tak terpikirkan, tak terbandingkan. Sehingga dalam kondisi ini, aku menyatu dengan aku. Dan keempat, sebagai kesudahan dari niskala adalah nirasraya, suatu keadaan jiwa yang meninggalkan niskala dan melebur ke parama laukika, fana, fil alfana, yakni dimensi tertinggi yang bebas dari segala bentuk keadaan, tak mempunyai ciri-ciri dan mengatasi aku. Dari Pajajaran, San Alim melanjutkan pengembaraannya menuju Palembang, menemui Arya Damar, seorang adipati sekaligus pengamal sufi kebatinan, santri Maulana Ibrahim Samarkandi. Pada masa tuanya, Arya Damar bermukim di tepi sungai Ogan, kampung Pedamaran. Diperkirakan Syekh Siti Jenar berguru kepada Arya Damar antara tahun 1448 hingga 1450 Masehi. Bersama Arya Abdillah ini, San Ali mempelajari pengetahuan tentang hakikat ketunggalan alam semesta yang dijabarkan dari konsep nurun ala nur, cahaya maha cahaya, atau yang kemudian dikenal sebagai kosmologi emanasi. Dari Palembang, San Ali melanjutkan perjalanan ke Malaka dan banyak bergaul dengan para bangsawan suku Tamil maupun suku Melayu. Dari hubungan baiknya itu, membawa San Ali untuk memasuki dunia bisnis dengan menjadi saudagar emas dan barang kelontong. Pergaulan di dunia bisnis tersebut dimanfaatkan oleh San Ali untuk mempelajari berbagai karakter nafsu manusia, sekaligus untuk menguji laku suhudnya di tengah gelimang harta. Selain menjadi saudagar, Syekh Siti Jenar juga menyiarkan agama Islam yang oleh masyarakat setempat diberi gelar Syekh Jabaranta. Di Malaka ini pula, ia bertemu dengan Datuk Musa, putra Datuk Ahmad. Dari uaknya ini, Syekh Datuk Ahmad, San Ali dianugerahi nama keluarga dan nama keulamaan Syekh Datuk Abdul Jalil. Dari perenungannya mengenai dunia nafsu manusia, hal ini membawa Syekh Siti Jenar menuai keberhasilan menaklukkan 7 hijab yang menjadi penghalang utama pendakian rohani dari seorang salik atau pencari kebenaran. 7 hijab itu adalah lembah kasal, kemalasan naluri dan rohani manusia, jurang futur, nafsu menelan makhluk atau orang lain, gurun malal, sikap mudah berputus asa dalam menempuh jalan rohani, gurun ria, bangga rohani, rimba sum'ah atau pamer rohani, samudra ujub, kesombongan intelektual dan kesombongan ragawi, dan benteng hajbun, penghalang akal dan rohani. Pencerahan rohani di Baghdad. Setelah mengetahui bahwa dirinya merupakan salah satu dari keluarga besar Ahlul Bait, keturunan Rasulullah, Syekh Siti Jenar semakin memiliki keinginan kuat untuk segera pergi ke Timur Tengah, terutama pusat kota suci Mekah. Dalam perjalanan ini, dari pembicaraan mengenai hakikat sufi bersama ulama Malaka asal Baghdad, Ahmad Mubasyarah Al-Talawud, di sepanjang perjalanan, Syekh Siti Jenar mampu menyimpan satu perbendaharaan baru bagi perjalanan rohaninya, yaitu keesaan al-fal Allah, yakni kesadaran bahwa setiap gerak dan segala peristiwa yang tergelar di alam semesta ini, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, pada hakikatnya adalah al-fal Allah. Ini menambah semangatnya
untuk mengetahui dan merasakan langsung bagaimana af'al Allah itu optimal bekerja dalam dirinya. Inilah pangkal pandangan yang di kemudian hari memunculkan tuduhan dari Dewan Wali bahwa Syekh Siti Jenar menganut paham Jabariyah, padahal bukan itu pemahaman yang dialami dan dirasakan oleh Syekh Siti Jenar. Bukan pada dimensi perbuatan, alam atau manusianya sebagai tolak titik pandang, akan tetapi justru perbuatan Allah melalui irodah dan kurodanya yang bekerja melalui diri manusia sebagai khalifahnya di alam lahir. Ia juga sampai pada suatu kesadaran bahwa semua yang nampak dan memiliki nama pada hakikatnya hanya memiliki satu sumber nama, yakni Dia yang wujud dari segala yang mewujud. Sesampainya di Baghdad, ia menumpang di rumah keluarga besar Ahmad Al-Talawud. Disinilah cakrawala pengetahuan sufinya diasah tajam, sebab di keluarga Al-Talawud tersedia banyak kitab-kitab ma'rifat dari para sufi kenamaan. Semua kitab itu adalah peninggalan kakek Al-Talawud, Syekh Abdul Mufti Al-Baghdadi. Di Irak ini pula, Syekh Siti Jenar bersentuhan dengan paham Syiah Ja'fariyah yang dikenal sebagai Madhab Ahli Bait. Syekh Siti Jenar membaca dan mempelajari dengan baik tradisi sufi dari Al-Tawasinya Al-Halaj 858 hingga 922, Al-Bustami 874, Kitab Al-Siddiqnya Al-Haraj 899, Kitab Ta'aruf Al-Kalabazi, dan lain sebagainya. Secara kebetulan, periode Al-Jili meninggal, Syekh Siti Jenar sudah berusia 2 tahun, sehingga saat itu pemikiran-pemikiran Al-Jili merupakan hal yang masih sangat baru bagi komunitas Islam Indonesia. Dan sebenarnya, Syekh Siti Jenarlah yang pertama kali mengusung gagasan Al-Halaj dan terutama Al-Jili ke Jawa. Sementara itu para wali, anggota Dewan Wali, menyebarluaskan ajaran Islam syariat mazhabi yang sangat ketat. Sebagian memang mengajarkan tasawuf, namun tasawuf tarekati yang kebanyakan beralur pada paham Imam Ghazali. Sayangnya, Syekh Siti Jenar tidak banyak menuliskan ajaran-ajarannya karena kesibukannya menyebarkan gagasan melalui lisan ke berbagai pelosok tanah air. Dalam catatan sastra suluk Jawa, hanya ada 3 kitab karya Syekh Siti Jenar: Talmisan, Musakaf atau Al-Musakaf, dan Balal Mubarok. Masyarakat yang dibangunnya nanti dikenal sebagai komunitas Lemah Abang. Dari sekian banyak kitab sufi yang dibaca dan dipahaminya, yang paling berkesan pada Syekh Siti Jenar adalah kitab Hakikat Al-Hakai, Al-Manasil, Al-Alahiyah, dan Al-Insan Al-Kamil, Fi Ma'arif, Al-Akhiri wal Awamil, manusia sempurna dalam pengetahuan tentang sesuatu yang pertama dan terakhir. Ketiga kitab tersebut semuanya adalah puncak dari ulama sufi Syekh Abdul Karim Al-Jalili. Terutama kitab Al-Insan Al-Kamili, Syekh Siti Jenar kelak sekembalinya ke Jawa menyebarkan ajaran dan pandangan mengenai ilmu sangkan paran sebagai titik pangkal paham kemanunggalannya, konsep-konsep pamor, jumbuh, dan manunggal dalam teologi sufi. Syekh Siti Jenar dipengaruhi oleh paham-paham puncak mistik Al-Halaj dan Al-Jili. Di samping itu, karena proses pencarian spiritualnya yang memiliki ujung pemahaman yang mirip dengan secara praktis-praktis atau amaliyah Al-Halaj, dan secara filosofi mirip dengan Al-Jili dan Ibnu Arabi, Syekh Siti Jenar menilai bahwa ungkapan-ungkapan yang digunakan Al-Jili sangat sederhana, lugas, gampang dipahami, namun tetap mendalam. Yang terpenting memiliki banyak kemiripan dengan pengalaman rohani yang sudah dilewatkannya serta yang akan ditempuhnya. Pada akhirnya nanti, sekembalinya ke tanah Jawa, pengaruh ketiga kitab itu akan tampak nyata. Dalam berbagai ungkapan mistik, ajaran serta khotbah-khotbahnya yang banyak memunculkan guncangan-guncangan keagamaan dan politik di Jawa.
Syekh Siti Jenar banyak meluangkan waktu mengikuti dan mendengarkan konser-konser musik sufi yang digelar di berbagai samakana. Samakana adalah rumah-rumah tempat para sufi mendengarkan musik spiritual dan membiarkan dirinya hanyut dalam ekstase atau wajh. Samakana mulai bertumbuh di Baghdad sejak abad ke-9. Pada masa itu, grup musik sufi yang terkenal adalah Al-Qawwal dengan penyanyi sufinya Abdul Waris Al-Wajh. Berbagai pengalaman spiritual dilaluinya di Baghdad sampai pada tingkatan fawaid, memancarnya potensi pemahaman roh karena hijab yang menyelubunginya telah tersingkap. Dengan ini seseorang akan menjadi berbeda dengan umumnya manusia, dan Lawami mengejawantahnya cahaya rohani akibat tersingkapnya fawaid. Tajaliyat melalui roh al-haq dan zawahid, terlimpahnya cahaya ilahi ke dalam kalbu yang membuat seluruh rohaninya tercerahkan. Ia mengalami berbagai kasyaf dan berbagai penyingkapan hijab dari nafsu-nafsunya. Disinilah Syekh Siti Jenar mendapatkan kenyataan memadukan pengalaman sufi dari kitab-kitab Al-Hallaj, Ibnu Arabi, dan Al-Jili. Bahkan setiap kali melantunkan zikir di kedalaman lubuk hatinya, dengan sendirinya ia merasakan denting zikir dan menangkap suara zikir yang berbunyi aneh. Subhani, alhamdulillah, la ilaha illa ana, wa ana al-akbar, fa'budni. Yang artinya, Maha suci aku, segala puji untukku, tiada Tuhan selain aku, Maha besar aku, Subhanallah aku. Walaupun telinganya mendengarkan orang di sekitarnya membaca zikir Subhanallah, Alhamdulillahi Allahi, la ilaha illallah, Allahu akbar, fa'budu. Namun suara yang didengar di lubuk hatinya adalah zikir nafsi. Sebagai cerminan hasil man arafa babsahu fakat, arafa robahu tersebut. Sampai di sini, Syekh Siti Jenar semakin memahami makna hadis Rasulullah, al-insan siri wa ana siruhu. Manusia adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Sebenarnya ini ajaran Syekh Siti Jenar sama dengan ajaran Sufi Abdul Qadir Al-Jilani, Ibnu Arabi, Ma'ruf Al-Karhi, dan Al-Jili. Hanya saja ketiga tokoh tersebut mengalami nasib yang baik dalam artian ajarannya tidak dipolitisasi, sehingga dalam kehidupannya di dunia tidak pernah mengalami intimidasi dan kekerasan sebagai korban politik dan menemui akhir hayat secara biasa. Kesalahan sejarah tentang Syekh Siti Jenar yang menjadi fitnah adalah 1. Menganggap bahwa Syekh Siti Jenar berasal dari cacing. Sejarah ini bertentangan dengan akal sehat manusia dan syariat Islam. Tidak ada bukti referensi yang kuat bahwa Syekh Siti Jenar berasal dari cacing. Ini adalah sejarah bohong. Dalam sebuah naskah klasik, Serat Candakipun Riwayat Jati, Ali Asara, Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2002, halaman 1. Cerita yang masih sangat populer tersebut dibantah secara tegas. Adapun diceritakan kalau lemah bang Syekh Siti Jenar itu berasal dari cacing, itu salah. Sebenarnya ia memang manusia yang akrab dengan rakyat jelata, bertempat tinggal di desa Lemah Abang. Ajaran Manunggaling Kawula Gusti yang diidentikan kepada Syekh Siti Jenar oleh beberapa penulis sejarah, Syekh Siti Jenar adalah bohong, tidak berdasar alias ngawur. Istilah itu berasal dari kitab-kitab primbon Jawa. Padahal dalam suluk Syekh Siti Jenar, beliau menggunakan kalimat fana wal baka. Fana wal baka sangat berbeda penafsirannya dengan Manunggaling Kawula Gusti. Istilah fana wal baka merupakan ajaran tauhid yang merujuk pada firman Allah, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Artinya, segala sesuatu itu akan rusak dan binasa kecuali zat Allah. Syekh Siti Jenar adalah penganut ajaran tauhid sejati, tauhid fana wal baka, tauhid Qur'ani dan tauhid syar'i.
Dalam beberapa buku diceritakan bahwa Syekh Siti Jenar meninggalkan sholat, puasa Ramadan, sholat Jumat, haji dan sebagainya. Syekh Burhanpuri dalam risalah Burhanpuri halaman 19 membantahnya. Ia berkata, "Saya berguru kepada Syekh Siti Jenar selama 9 tahun. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa dia adalah pengamal syariat Islam sejati. Bahkan sholat sunnah yang dilakukan Syekh Siti Jenar adalah lebih banyak daripada manusia biasa. Tidak pernah bibirnya berhenti berzikir Allah, 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 dan membaca sholawat Nabi. Tidak pernah ia putus puasa Daud, Senin Kamis, puasa Yaumul Bid, dan tidak pernah saya melihat dia meninggalkan sholat Jumat." Beberapa penulis telah menulis bahwa kematian Syekh Siti Jenar dibunuh oleh Wali Songo dan mayatnya berubah menjadi anjing. Bantahan saya, ini suatu penghinaan kepada seorang waliullah, seorang cucu Rasulullah, sungguh amat keji dan biadab. Seseorang yang menyebut Syekh Siti Jenar lahir dari cacing dan meninggal jadi anjing. Jika ada penulis menuliskan seperti itu, berarti dia tidak bisa berpikir jernih. Dalam teori antropologi atau biologi kuantum sekalipun, manusia lahir dari manusia dan akan wafat sebagai manusia. Maka saya meluruskan riwayat ini berdasarkan riwayat para habib, ulama, kiai, dan ajengan yang terpercaya kewara'annya. Mereka berkata bahwa Syekh Siti Jenar meninggal dalam keadaan sedang bersujud di pengimaman Masjid Agung Cirebon setelah sholat tahajud, dan para santri baru mengetahuinya saat akan melaksanakan sholat subuh. Cerita bahwa Syekh Siti Jenar dibunuh oleh 9 wali adalah bohong, tidak memiliki literatur premier. Cerita itu hanyalah cerita fiktif yang ditambah-tambahi agar kelihatan dahsyat dan laku bila dijadikan film atau sinetron. Bantahan saya, Wali Songo adalah penegak syariat Islam di tanah Jawa. Padahal dalam Maqasidus Syariah diajarkan bahwa Islam itu memelihara kehidupan, hifzun nasal wal hayah, tidak boleh membunuh seorang jiwa yang mukmin, yang di dalam hatinya ada iman kepada Allah. Tidaklah mukmin 9 waliullah yang suci dari keturunan Nabi Muhammad akan membunuh waliullah dari keturunan yang sama. Tidak bisa diterima akal sehat. Penghancuran sejarah ini, menurut ahli sejarah Islam Indonesia, Asyumardi Azra, adalah ulah penjajah Belanda untuk memecah belah umat Islam agar selalu bertikai antara Sunni dengan Syiah, antara ulama syariat dengan ulama hakikat. Bahkan penjajah Belanda telah mengklarifikasikan umat Islam Indonesia dengan politik divide et impera, politik pecah belah, dengan 3 kelas. 1. Kelas santri diidentikan dengan 9 wali. 2. Kelas priayi diidentikan dengan Raden Patah, Sultan Demak. Yang ketiga, kelas abangan diidentikan dengan Syekh Siti Jenar. Wahai kaum muslimin, melihat fenomena seperti ini, maka kita harus waspada terhadap upaya para kolonialis, imperialis, Zionis, Freemasonry yang berkedok orientalis terhadap penulisan sejarah Islam. Hati-hati, jangan mau kita diadu dengan sesama umat Islam. Jangan mau umat Islam ini dipecah, ulamanya pecah. Mari kita bersatu dalam naungan Islam untuk kejayaan Islam dan umat Islam. Untuk kejayaan Islam dan umat Islam. Itulah akhir pembahasan kita kali ini. Dan tetap nantikan pembahasan-pembahasan berikutnya. Tetap di channel Kitab Mawas Diri.